Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bersyukur buat hari ini. Bacaan kita sudah sampai di dalam kitab Mazmur pasal 103, 104, 105. Pagi ini kita akan merenungkan di Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Amin. Judul firman Tuhan pagi ini adalah alasan memuji Tuhan. Saudara, apakah tujuan manusia diciptakan oleh Allah di dalam dunia ini? Menurut pengakuan Imam Westminster dikatakan tujuan manusia diciptakan Allah supaya manusia itu memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Saudara, di dalam perjanjian lama kita melihat manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa, saudara. Ini dikenal dengan istilah dikotomi. Kalau di dalam perjanjian baru dikenal dengan trikotomi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, sebenarnya tidak menjadi masalah mau dikotomi apa trikotomi. Sebab ada dua hal penting yang ditekankan, yaitu tubuh adalah kesadaran akan dunia ini. Lalu yang kedua ada jiwa, saudara. Nah, dalam konteks perjanjian lama, roh biasanya bersatu dengan jiwa itu. Nah, apakah jiwa itu kesadaran akan Allah yang menciptakannya? Makanya pemazmur Daud dalam hal ini mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, bukan pujilah Tuhan, hai tubuhku, saudara-saudara. Kenapa? Karena jiwa ini berhubungan dengan Tuhan Allah yang menciptakannya. Nah, kenapa harus memuji Tuhan? Apakah alasannya kita patut dan harus memuji Tuhan? Jawabannya di ayat-ayat yang kita baca tadi, yaitu karena Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Kemudian Tuhan yang sudah menyembuhkan segala penyakit kita. Dan Tuhan juga yang sudah menebus hidup kita dari lubang kubur, dari kematian, dari kebinasaan. Berarti saudara, sakit penyakit yang dimaksud di sini adalah dosa. Dan ini digambarkan ketika orang itu berdosa, sedang jatuh ke dalam lubang lumpur yang sangat dalam. Bagaimana orang ini bisa selamat atau keluar dari lubang lumpur itu? Semakin dia bergerak, saudara, semakin dia tenggelam. Ketika dia mengangkat kedua tangannya, maka harus ada tangan di luar dirinya, harus ada kuasa di luar dirinya yang memegang tangannya dan menarik dia serta mengeluarkan dari lumpur itu. Nah, artinya saudara, ketika kita berdosa, kita bagikan orang yang masuk dalam jurang atau lumpur dosa itu semakin ke dalam, semakin menuju kebinasaan. Tetapi bersyukur, saudara, karena kasih setia Tuhan, tangannya yang penuh kasih memegang tangan kita, mengambil kita dan mengeluarkan kita dari lumpur dosa itu. Sehingga dikatakan kita dimahkotai dengan kasih dan rahmat. Dengan tujuan apa dikatakan? Tuhan memuaskan hasrat atau keinginan kita dengan hal-hal yang baik. Sehingga kata kitab tadi, masa mudamu akan menjadi baru seperti burung Raja Wali. Kalau kita lihat burung Raja Wali, waktu dia tua, dia akan naik ke gunung yang tinggi, saudara. Kemudian dia akan mematahkan patuknya dan mengepak-ngepakkan supaya bulunya yang lama itu terlepas. Dan dalam waktu berikutnya, saudara, akan tumbuh patuk yang baru dan bulu yang baru sehingga bulu Raja Wali itu kelihatan seperti muda lagi. Nah, itulah gambaran dari orang-orang yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan dan dikatakan kita
akhirnya terus memuji dan memuliakan Dia. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.